Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga para penggemar tim-tim yang akan berlaga di PON 2024. Seperti yang kita ketahui, PON 2024 akan segera dimulai dalam waktu dekat. Upacara pembukaannya akan segera dimulai, termasuk pertandingan-pertandingan voli yang melibatkan tim voli putra dan tim voli putri, itu juga akan segera dimulai di PON 2024. PON 2024 sendiri itu akan dimulai pada tanggal 10 sampai 19 September 2024 untuk pertandingan volinya. Nah, lokasinya itu ada di Gor Sumut Sport Center yang lokasinya itu ada di Deli Serdang. Saat ini sudah ada banyak penggemar voli Indonesia yang melakukan analisis atau melakukan prediksi tentang tim-tim yang akan menjadi tim juara. Kemudian mereka juga melakukan analisis tentang tim siapa saja, tim mana saja yang akan menjadi kuda hitam atau akan menjadi underdog. Nah, dari beberapa kesimpulan, dari beberapa analisis yang saat ini sudah ada di media sosial, sudah ada satu tim yang disebut-sebut akan menjadi kandidat terkuat untuk menjadi juara voli putra di PON 2024. Tim itu adalah tim Jawa Barat atau tim Jabar karena memiliki mayoritas pemain yang memang sangat merata di semua lini. Komposisi pemainnya sangat luar biasa, mereka memiliki kemampuan dan memiliki kematangan yang sangat istimewa. Kita ketahui tim Jabar itu merupakan tim juara di kualifikasi PON 2024 ini. Jadi di pertandingan final yang saat itu diselenggarakan di Gor Bulungan di Jakarta Selatan pada tanggal 29 Oktober tahun 2023 lalu, tim Jabar itu mengalahkan tim Jatim Jawa Timur dengan skor 3-0. Skor yang sangat telak, bahkan saat itu tim Jawa Timur terlihat sangat susah untuk mendobrak atau membongkar pertahanan tim Jawa Barat yang saat itu memang tampil sangat luar biasa, tampil sangat solid sepanjang pertandingan. Skor 3-0 itu memang skor yang sangat telak, jadi di set pertama tim Jawa Barat itu mengalahkan Jawa Timur dengan skor 25-19, kemudian di set kedua tim Jawa Barat itu mengalahkan Jawa Timur dengan skor 25-20, dan di set terakhir, di set ketiga, saat itu Jawa Timur tidak bisa berbuat apa-apa, quote and quote, karena saat itu Jawa Timur hanya mendapatkan 18 poin, sedangkan tim Jawa Barat mendapatkan 25 poin. Kalau kita bicara tentang kekuatan atau tentang komposisi pemain yang ada di tim Jawa Barat, bisa dikatakan ini adalah the dream team atau Los Galacticos. Kalau di sepak bola mungkin dikenal dengan Los Galacticos, kita ketahui Los Galacticos itu diperkenalkan oleh Real Madrid ketika mereka mulai mendatangkan pemain-pemain berlabel bintang seperti Ronaldo yang ada di Brasil, kemudian Zinedine Zidane, kemudian Luis Figo, terus proyek Los Galacticos itu berlanjut ketika Real Madrid itu mendatangkan Cristiano Ronaldo, Ricardo Kakak, kemudian Karim Benzema. Terus saat ini Los Galacticos yang sedang dibangun oleh Real Madrid itu diperkuat oleh Vini Junior, kemudian Rodrigo, kemudian Endrick. Nah, hal yang sama itu juga bisa dikatakan atau dilabelkan kepada tim Jawa Barat yang akan berlaga di PON 2024 besok. Bahkan ada penggemar voli yang menganggap bahwa kekuatan tim Jabar ini, Jawa Barat, itu memang sangat menyeramkan dan bisa menjadi kandidat juara untuk voli putra di PON 2024. Kita akan bedah kira-kira komposisi tim Jawa Barat akan seperti apa. Jadi PBVSI Jawa Barat itu sudah mengumumkan komposisi pemain yang akan diturunkan di PON 2024. Untuk tim Jawa Barat sendiri itu Jason Nathanael itu akan menjadi setter utama. Jason Nathanael sendiri merupakan salah satu setter terbaik yang ada di voli Indonesia. Kemarin dia tampil cukup bagus ketika berlaga di Proliga 2024. Nah, keberadaan Jason Nathanael sendiri itu akan menjadi motor serangan, akan menjadi otak permainan dari tim Jawa Barat, karena tim Jawa Barat itu memiliki komposisi pemain yang sangat merata. Jadi selain Jason Nathanael itu sudah ada Boy Arnes Arabi. Kita ketahui Boy Arnes Arabi itu merupakan salah satu pemain muda yang sangat potensial, memiliki kemampuan luar biasa dan memiliki mental yang sangat gagah. Boy Arnes Arabi sendiri itu juga sudah cukup matang berlaga di Proliga. Dia membela Jakarta Lavani tahun kemarin di Proliga 2024. Boy Arnes Arabi itu memang gagal membawa Jakarta Lavani ke tangga juara Proliga 2024 setelah di partai final itu dikalahkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi. Tapi Boy Arnes Arabi itu membuktikan bahwa dirinya merupakan salah satu pemain yang sangat potensial, terbukti ketika dirinya itu masuk ke skuad timnas untuk berlaga
di C-League 2024. Selain Jason Nathaniel dan juga Boy Ernest Arabi, masih ada lagi pemain lainnya yaitu Farhan Halim. Kita ketahui Farhan Halim itu berposisi sebagai outside hitter, merupakan salah satu pemain terbaik juga di Indonesia saat ini. Musim lalu dirinya itu membela Jakarta Stinbin, tapi nasib yang didapatkan oleh Farhan Halim itu tidak sebaik Boy Ernest Arabi, karena Jakarta Stinbin itu tidak bisa berbuat banyak di Final Four Proliga 2024 kemarin. Padahal saat itu kita ketahui Jakarta Stinbin itu bisa dikatakan sebagai tim yang sangat bertabur bintang untuk komposisi pemain lokalnya, karena selain Farhan Halim itu juga ada Doni Haryono, kemudian ada Dimas Saputra, dan juga tentu saja ada Rifan Nur Mulki. Nah, selain Boy Ernest Arabi, selain Jason Nathaniel, dan juga selain Farhan Halim, tim Jawa Barat itu juga mempunyai pemain lain yang mempunyai kemampuan sangat luar biasa, yaitu Hendra Kurniawan. Kita ketahui Hendra Kurniawan itu merupakan salah satu middle blocker terbaik di Indonesia saat ini. Bahkan kemarin di C-League 2024, Hendra Kurniawan ketika membela timnas Indonesia itu sempat dinobatkan sebagai middle blocker terbaik sepanjang C-League 2024. Kemudian kalau kita bicara tentang Hendra Kurniawan, dirinya itu juga mempunyai pengalaman yang sangat panjang, cukup panjang di timnas Indonesia. Bahkan kemarin di tahun 2023, Hendra Kurniawan itu juga membela Jakarta Bayangkara Presisi di ajang FVC Club Championship 2023. Ketika itu Hendra Kurniawan, lagi-lagi kemampuan Hendra Kurniawan itu dinobatkan atau mendapatkan gelar sebagai best middle blocker. Saat itu kita ketahui di tahun 2023 ada dua pemain Indonesia, dua pemain Jakarta Bayangkara Presisi yang mendapatkan gelar individu. Selain Hendra Kurniawan sebagai best middle blocker, juga ada Fahri Zaraka yang dinobatkan sebagai best libero atau libero terbaik di tahun lalu. Nah, kalau kita bisa melihat atau kita bisa membedah komposisi yang ada di Jawa Barat, tentu saja Jawa Barat itu memang sangat unggul dari sisi komposisi pemain yang akan diterjunkan di PON 2024 besok. Kalau kita bandingkan dengan tim lain, misalnya seperti Jawa Timur, tentu saja ini tidak mendiskreditkan atau tidak merendahkan tim Jawa Timur. Karena apa? Tim Jawa Timur seperti yang kita ketahui merupakan tim yang sangat legendaris, memiliki mental baja, mereka merupakan tim yang memang memiliki sejarah sangat panjang di voli Indonesia. Tapi untuk PON 2024 ini kita harus mengakui bahwa kekuatan yang dimiliki oleh tim Jawa Timur itu memang tidak sekuat tim Jawa Barat. Di tim Jawa Timur sendiri itu ada Septian Wicaksono yang menjadi setter, kemudian ada Ketut Yudi yang berposisi sebagai outside hitter. Kemudian juga ada Marcelo Bintang yang menjadi outside hitter. Terus kemudian ini juga salah satu pemain yang menjadi rising star di voli Indonesia, namanya adalah Christopher Rusina yang merupakan middle blocker. Jadi Christopher Rusina itu di tahun ini itu sempat masuk timnas untuk berlaga di C-League dan dia menjalani debut bersama timnas Indonesia. Nah, kalau kita bicara baik posisi demi posisi yang ada di Jawa Timur dan juga Jawa Barat, tentu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sekali lagi ini perlu digarisbawahi, ini disclaimer bahwa kekuatan yang dimiliki oleh tim Jawa Timur itu memang tidak sekuat tim Jawa Barat. Tapi apapun itu, hasil di lapangan itu bisa membalikkan prediksi, bisa membalikkan berbagai analisis yang sudah disampaikan oleh para penggemar voli Indonesia. Kalau kita bicara tentang Jawa Barat, beberapa tahun terakhir itu memang mereka menunjukkan tren yang sangat luar biasa. Jadi di tahun 2016 ketika menjadi tuan rumah, saat itu tim Putra Jabar itu hanya bisa meraih perunggu. Tapi di PON 2021 lalu saat itu tim Jawa Barat itu berhasil menjadi juara setelah di partai final saat itu mereka menang dengan skor telak. Nah, kalau kita bicara tentang kekuatan yang dimiliki oleh Jawa Barat, tentu saja Jawa Barat itu bisa menggagalkan ambisi atau bisa menggagalkan tren positif yang sebenarnya dimiliki oleh tim Jawa Timur. Kita ketahui Jawa Timur itu merupakan langganan juara untuk PON untuk sektor putra voli indoor. Jadi Jawa Timur itu sudah menjadi juara secara beruntun sejak PON tahun 2000, kemudian tahun 2004, kemudian tahun 2008, kemudian tahun 2012, dan terakhir di tahun 2016. Nah, selama 5 edisi beruntun itu, Jawa Timur itu sudah bisa membuktikan diri bahwa mereka itu adalah kekuatan utama di voli Indonesia. Saat itu kita ketahui kalau kita bicara tentang PON yang sebelum-sebelumnya, Jawa Timur itu memang memiliki komposisi pemain yang bisa dikatakan sebagai timnas Indonesia mini. Saat itu ada banyak pemain timnas Indonesia yang mayoritas di
huni atau mayoritas bergabung dengan Surabaya Samator, dan mereka itu membela Jawa Timur di ajang PON. Kita ketahui dulu ada namanya Joni Sugiarto, kemudian ada Ayib Rizal, kemudian ada Afan Priya Wicaksono, kemudian ada Didi Irwadi, kemudian ada Adam, dan lain sebagainya. Setelah itu regenerasi di Jawa Timur itu berlanjut ke Rifanur Mulki, ke pemain-pemain lainnya termasuk Nizam Zulfikar dan juga Fariza Raka. Nah, hal itu menjadi bukti bahwa Jawa Timur itu bisa melakukan regenerasi dengan sangat baik. Tapi sayangnya Jawa Timur itu tidak bisa berbuat apa-apa dan mendapatkan hasil yang sangat buruk di PON 2021 yang saat itu diselenggarakan di Papua. Jadi saat itu Jawa Timur yang diperkuat oleh Randy Tamamilang dan dilatih oleh Ibar Syahgadu saat itu mentok di fase grup. Mereka bahkan tidak bisa membawa pulang medali apapun dari PON 2021 yang diselenggarakan di Papua. Di sisi lain, Jawa Barat itu bisa menunjukkan tren yang sangat positif setelah tadi saya bilang di PON 2016 ketika mereka menjadi tuan rumah, mereka hanya mendapatkan perunggu, tapi mereka bisa overlap, mereka bisa step up untuk mendapatkan medali emas di PON 2021 silam. Jadi PON 2021 silam itu merupakan sejarah tersendiri bagi tim voli putra Jawa Barat. Karena apa? Mereka akhirnya mendapatkan medali pertama setelah bertahun-tahun mereka tidak mendapatkan medali emas di PON untuk sektor putra voli indoor. Jadi sebelum mendapatkan emas di tahun 2021 di Papua, terakhir kali Jawa Barat itu bisa mendapatkan emas itu di PON 1996 yang diselenggarakan di Surabaya. Itu artinya sudah sangat lama tim Jawa Barat, putra Jawa Barat tidak mendapatkan medali emas. Karena apa? Selalu kalah dari Jawa Timur yang saat itu memang sangat dominan, sangat mendominasi, tapi akhirnya kutukan itu bisa dihapuskan di PON 2021 kemarin. Nah, kalau menurut kalian, bagaimana prediksi kalian? Apakah tim Jawa Barat bisa dikatakan sebagai tim yang sangat seram dan bisa disebut sebagai Los Galacticos? Dan apakah Jawa Timur bisa dikatakan sebagai tim kuda hitam atau tim underdog? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan PON 2024 untuk pertandingan voli berjalan dengan sangat lancar. Tidak lupa kita doakan timnas Indonesia bisa berprestasi, tidak hanya di level Asia Tenggara seperti saat ini, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.